Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri dan teman-temanku yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berpingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, penghibur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyaka wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato tentang tantangan generasi milenial di era industri 4.0. Di era milenial ini, segala sesuatu bergerak dengan cepat. Media sosial menjadi sahabat dan informasi dapat diperoleh dari mana saja. Akan tetapi, permasalahan pun mudah terjadi kapanpun dan dimanapun. Bagaimana kita bersikap bijak menghadapi keadaan ini? Mari kita kaji Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 3-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa'annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabi sya'in. Yang artinya ada orang yang membantah Allah tanpa ilmu dan mengikuti setiap setan yang jahat, ditetapkan terhadap setan itu bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkan dan membawanya ke asap neraka. Hadirin rahimakumullah, kata-kata WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram, dan Facebook hampir setiap detik terdengar di telinga kita. Semua orang memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Disinilah setan berpeluang besar membedakan manusia menuju jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terdengar Allahu Akbar, setan berbondong-bondong menyerang kita, menutup rapat-rapat telinga kita, memfokuskan penglihatan kita, dan menyibukkan jari kita untuk bergerak lincah di atas layar Android. Hayya 'alas shalah. Setan beraksi dan memunculkan percakapan menarik lewat WhatsApp, video cantik lewat YouTube, dan informasi asyik lewat Facebook. Jangan sampai karena kita hidup di serba mahir dan canggih dalam teknologi, justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 hal yang harus kita terapkan agar menjadi generasi milenial yang elegan dan tidak ketinggalan zaman. Yang pertama, taqwa. Allah akan bersama kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan menunjukkan jalan kebenaran kepada kita apabila kita dekat dengan Dia. Yang kedua, zikir. Apabila kita mampu mendatangkan Allah, setiap nafas kita, gerak-gerik kita, kegiatan kita, insya Allah beberapa lama pun kita di depan Android, maka akan takut melakukan perbuatan dosa karena kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kita. Yang ketiga, ilmu. Dulu orang hidup bergantung pada alam, sekarang tidak bisa hidup tanpa Android. Maka dibutuhkanlah ilmu agar Android yang menjadi kebutuhan kita tidak menjadi mudarat tetapi menjadi manfaat, bisa menghasilkan uang yang halal, pengetahuan, mempererat persaudaraan, dan yang paling penting bisa menghasilkan pahala. Yang terakhir,
iman dan takwa. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh. Nafsu terbang, nafsu hilang, dan nafsu melayang apabila di diri kita terdapat iman yang kuat. Ingat, orang bertengkar karena nafsu, hamil duluan karena nafsu, dan berebut kekuasaan juga karena nafsu. Maka dari itu, fondasi terkuatnya adalah iman dan takwa. Hadirin rahimakumullah. Generasi milenial harus mampu beradaptasi dengan cepat, melakukan navigasi yang lincah dan tepat serta kreatif dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan dilandasi dengan takaruf, zikir, ilmu, iman dan takwa, sehingga dunia ini bisa kita genggam menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai generasi milenial, kerjaanmu bermain gadget sampai lupa ngaji dan sholat, tapi pengen masuk surga. Yo saran-saran, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, hidup sendiri tanpa